Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Yes, amin. Kabarnya baik. Amin. Ya, sebentar saudara-saudara sekalian. Ya, ada gangguan sedikit di Facebook. Ya, nanti linknya akan di-share ya ke Facebook. Hari ini ada gangguan. Baik. Kami bersyukur kepada Tuhan hari yang baru ini. Tuhan memberkati setiap kami. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Amin. Mari sama-sama. Ku berterima kasih Tuhan Yesus. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Tuhan Yesus baik. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Amin. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Amin, amin, amin. Oh, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Amin. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Oh, pengampunan daripadamu Tuhan. Selamatkanku, sembuhkanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama kembali bawakan satu pujian ini dengan penuh syukur sambil mengingat bahwa memang kita orang berdosa.
Kita butuh juru selamat. Kita manusia yang lemah, kita butuh dikuatkan. Tuhan Yesus datang tidak untuk menghakimi manusia, tapi untuk menyelamatkan mereka. Berapapun dosa yang pernah kita lakukan, Tuhan Yesus mau mengampuni kita semuanya. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Amin. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami mau berterima kasih padamu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Amin. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami sungguh sangat amat berterima kasih padamu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Amin. Pengampunan yang Kau beri Tuhan dalam hidup kami, ini memulihkan kami. Siapa yang sudah dipulihkan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, dan mari sama-sama kita membawa pertolongan Tuhan di dalam
sisa umur kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Membawa kasih Tuhan dan bukan membawa penghakiman. Saat dunia menghakimi sesama kita, Tuhan Yesus mengampun dan menyelamatkan mereka. Pertolongan Tuhan selalu ajaib dalam hidup manusia. Amin. Saudara-saudara sekalian, kasih Tuhan itu sungguh ajaib. Kasih tanpa syarat. Kita sama-sama bersyukur. Kasih Tuhan Yesus tanpa syarat. Kita bersyukur banyak orang yang Tuhan Yesus panggil menjadi saluran kasih bagi sesama. Bapak Ibu sekalian, apa jadinya bagi seseorang yang dipercaya melayani pekerjaan Tuhan, tapi hatinya ada dendam, ada iri, belum merasa menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Maka orang itu, kalau dipercaya melayani, mereka akan membawa pesan-pesan kebencian, dendam, nyinyir. Mereka menunjukkan seolah-olah Tuhan Yesus adalah pribadi yang galak, sangar, menyeramkan, seperti dongeng-dongeng nenek tua. Mereka menggambarkan wujud Tuhan Yesus seperti seorang yang memiliki jenggot yang panjang, agak menakutkan, dengan tongkat yang siap untuk menabok orang-orang yang berdosa dan bersalah. Itulah sebabnya hari-hari ini Tuhan Yesus memanggil banyak orang berdosa. Bukan untuk dihakimi, saudara-saudara, tapi untuk diampuni dan diselamatkan. Saya orang berdosa. Bapak Ibu sekalian juga, jujurlah. Karena firman Tuhan berkata, semua orang sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan surga. Kita semua butuh Tuhan Yesus. Saya tawarkan Tuhan Yesus bagi saudara sekalian. Ya, ini minta maaf karena di Facebook ada gangguan. Jadi hari ini live streamingnya di Facebook tidak ada karena ada gangguan. Ini Pesta tetap live di YouTube. Ada ribuan orang, sekitar 2.500 orang yang sedang live streaming. Kita harus jujur, kita harus akui, kita orang berdosa. Sekalipun kita sudah menjadi orang percaya, kita bukan orang yang sempurna. Kita setiap hari butuh Tuhan Yesus. Maka jangan seorang pun memegahkan diri. Kalaupun dia harus bermegah, bermegahlah di dalam Kristus, di dalam pengampunan, di dalam rahmat-Nya, di dalam kemurahan-Nya. Kalau saudara-saudara sudah melayani pekerjaan Tuhan, bereskan hatimu, supaya pesan-pesanmu yang engkau sampaikan dari firman Tuhan adalah pesan-pesan pengampunan, pesan-pesan keselamatan, pesan-pesan kabar baik. Bukan pesan-pesan nyinyir, dendam, marah, menghakimi. Saudara-saudaraku, seseorang yang mau melayani Tuhan, hendaklah ia harus menerima pengampunan dari Tuhan, supaya dia bisa membawa pengampunan Tuhan Yesus kepada setiap jiwa-jiwa
yang mereka layani. Bereskan hati dengan Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Tuhan sudah pulihkan hatiku. Maka hati yang sudah dipulihkan, ketika kita melayani, ketika kita bekerja, ketika beribadah, ketika mendoakan sesama, pemulihan itu akan mengalir, Bapak Ibu. Pastor harus sampaikan ini. Sekaligus juga, jikalau boleh minta tolong, hari ini form doa sudah sangat amat banyak banget. Bahkan belum sempat pastor doakan, belum sempat pastor baca, sudah tambah terus. Didoakan 1, direspon 2, yang datang 20, 200, 2000. Ini tidak akan bisa berjalan maksimal jika rekan-rekan hamba Tuhan pendoa tidak membuka diri. Dari awal pastor sampaikan, mari BBT, bagi tugas. Mari kita yang melayani Tuhan miliki ketulusan, keikhlasan, kerelaan. Karena banyak orang yang membutuhkan doa hari-hari ini. Tapi doa dari seseorang yang sudah diampuni, seseorang yang tulus, seseorang yang rela melayani. Banyak banget saudara-saudara. Itu 100 grup doa penuh. Dan kalau tidak dibatasin, itu akan 101, 102, 103. Coba cek adminnya. Jujur Bapak Ibu, kami sudah di atas kewalahan sekarang ini. Mari BBT, bagi tugas. Buka diri, pelayanan sangat luas Bapak Ibu sekalian. Tetapi pelayanan apa yang dunia perlukan hari ini? Saya beritahu sebagai hamba Tuhan, yang dunia perlukan pelayanan Yesus Kristus. Pelayanan Yesus Kristus seperti apa? Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ketika firman Tuhan kami dengar, firman Tuhan menggugah hati kami dan membawa kami memberi diri untuk melayani Tuhan. Dari hati yang sudah diampuni, mengalir pengampunan bagi jiwa-jiwa yang berdosa untuk diselamatkan. Bapak Ibu sekalian, pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-47. Yohanes pasal 12 ayat 46 sampai dengan 47. Mari kita bersama-sama mendengarkan perkataan Tuhan Yesus sendiri. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus berkata, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Tuhan Yesus adalah terang. Di mana ada terang, otomatis kegelapan itu sirna. Gelap tidak perlu Anda usir. Cukup nyalakan lampu. Terang itu akan pergi. Tuhan Yesus
datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, jangan tinggal dalam kegelapan. Kita cukup percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita ada terang Yesus, ada terang Kristus. Perhatikan di sini, supaya setiap orang yang percaya, percaya. Apakah orang yang percaya itu sempurna? No. Apakah orang yang percaya membuat dia menjadi sumber kebenaran? No. Apakah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus membuat dia menjadi pribadi yang paling hebat, lalu dikultuskan begitu? No. Hanya Yesus yang sempurna, Yesus yang sumber kebenaran, Yesus yang bisa mengampuni dosa, Yesus yang bisa menyembuhkan. Yesus datang membawa terang ke dalam dunia. Karena dunia butuh terang ajaib daripada Yesus. Dan di dalam dunia, siapapun mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tidak tinggal, jangan tinggal lagi di dalam kegelapan. Bahkan kegelapan tidak akan menguasai hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lanjut ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya. Perkataan Tuhan Yesus ini yang akan kita dengar setelahnya akan sangat berbeda dengan apa yang agama-agama katakan, termasuk orang-orang Kristen yang menyampaikan firman Tuhan, akan sangat berbeda. Tuhan Yesus berkata, jikalau seorang mendengar perkataanku, namun Bible mencatat, tetapi tidak melakukannya, apakah yang akan terjadi? Apakah orang itu lantas menjadi pribadi yang dibenci Tuhan? Lalu semena-mena sesama manusia berdosa menghakimi. Menunjuk-nunjuk dia, kamu berdosa. Hei, orang yang sudah tunjuk-tunjuk orang. Tidak ada satu orang pun yang sempurna. Semua sudah berdosa. Bahkan Tuhan berkata, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, apa yang pernah dunia cap Anda? Apa yang pernah dunia hakimi Anda? Atau bahkan sekarang ketika engkau sudah dengar firman Tuhan Yesus, engkau sedang dihakimi oleh dunia, oleh sesamamu. Ya, pastor, saya berdosa, ya, saya bersalah, saya punya pelanggaran. Stop sudah merasa begitu. Karena semua orang sudah berdosa.
dan sudah kehilangan kemuliaan surga. Yang kita butuhkan kerendahan hati. Yang kita butuhkan Tuhan Yesus. Dan jikalau seorang mendengar perkataan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, bahkan kalau kita bisa di sini, tetapi belum melakukannya, kira-kira lebih sukar mana? Tidak melakukan atau belum melakukan? Mendingan belum, berarti nanti akan dilakukan. Kerjakan PR-mu, belum bisa, berarti nanti. Setelah bisa dikerjakan. Tapi Tuhan berkata, tetapi tidak melakukannya. Kerjakan PR-mu, tidak bisa, berarti tidak bisa kerja. Kira-kira persamaan katanya. Barang siapa yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Kita pikir mendingan belum ya. Tapi firman Tuhan dengan tegas mengatakan, tetapi tidak melakukannya. Apakah kata Tuhan Yesus? Dengarkanlah, hai dunia dimanapun bisa mendengarkan pesan surgawi ini. Ketika engkau mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, namun engkau menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat ayat 46. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dengar firman tetapi tidak melakukannya. Saya ulangi. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dengar firman tetapi tidak melakukannya. Dengar firman itu bukan 1-2 kali. Saya percaya, Bapak Ibu sekalian sudah percaya Tuhan Yesus. Dengar firman pasti sudah sering kali, lebih dari sekali. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Dunia yang terkasih, dunia yang dikasih Tuhan Yesus, dengarkan firman Tuhan ini. Jikalau seorang mendengar firman Tuhan, artinya seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mendengar firman Tuhan Yesus, tetapi tidak melakukannya. Tuhan Yesus berkata, aku tidak menjadi hakimnya. Aku tidak menghakimi dia. Ini luar biasa banget. Seseorang yang kedapatan berbuat zina, siapa yang paling ngotot menghakimi? Siapa yang paling merasa berhak menghakimi waktu itu? Orang-orang yang tahu firman tetapi tidak melakukannya. Maka pesan awal tadi, alangkah berbahayanya seseorang yang dipercaya melayani Tuhan tapi dia belum menerima pengampunan dari Tuhan, atau hatinya dendam, iri, nyinyir, intinya gak beres dah. Maka pesan-pesannya Anda bisa tahu, bisa bayangkan apa yang terjadi. Seseorang bahkan yang kedapatan berbuat zina, yang paling ngoyoh, paling ngotot, paling ngebet untuk menghakimi siapa? Orang-orang yang tahu firman tapi nggak melakukan, disebut Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tetapi ketika dihadapkan dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata, atas dasar pengertian Tuhan Yesus bahwa aku ke dalam dunia memang untuk menyelamatkan, maka tidak ada seorang pun yang benar. Maka kalau ada yang benar di dunia ini, Tuhan Yesus nggak datang.
Tuhan Yesus berkata kepada si pezina itu, pergilah, kesempatan yang ada, jadilah berkat. Perbaiki hidupmu. Melayanilah, bekerjalah. Bacalah firman Tuhan. Menyembahlah. Sebab aku pun tidak menghakimimu. Waduh. Saya mau menjadi hamba Tuhan Yesus yang membawa pengampunan Tuhan Yesus dan bukan palu hakim. Sudah jelas-jelas Tuhan Yesus tahu manusia berdosa. Tidak usah disajikan si Anu, Tuhan Yesus banyak dosanya, si B, tidak usah. Tuhan itu omniscient, maha tahu. Tuhan bilang ini, kamu banyak ngomong, kamu juga pendosa. Tetapi bukankah Tuhan datang bukan untuk menghakimi? Itu pun tercatat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 17. Tuhan Yesus datang bukan untuk menghakimi. Mari BBT bawa tugas Tuhan dalam hidup kita. Pesan kasih, doakan orang berdosa. Jangan anti dengan pendosa. Kasihi mereka. Mungkin mereka dosanya bukan dosa perbuatan mereka, keturunan, atau ada yang mengikat, atau roh-roh unseen spirit. Doakan mereka. Barangkali salah satu hal atau alasan atau dunia melihat sehingga banyak betul entah dari mana saja orang-orang mempercayakan untuk minta doa. Mau dari Indonesia, luar Indonesia, banyak banget saudara. Rasanya kenapa? Karena kebenaran Yesus Kristus saya utamakan, saya hidupin, saya percaya, saya yakin. Kalau isi pelayananmu, isi khotbahmu, isi renunganmu, isi story WA-mu, isi walls Facebookmu hanya kepoin orang, ngomongin orang, jelekin orang, nyinyirin orang, siapa yang meminta pelayanan kepada engkau? Kita selalu nyanyikan lagu-lagu, betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Betapa besar kasih Tuhan dalam hidup saya. Lantas, apa yang kita bawa? Kasih Tuhan kah? Atau penghakiman kah? Kalau engkau sebagai orang tua, dengarkan ini, tidak ada anak yang mau tinggal dengan engkau kalau setiap hari anak itu dihakimi. Kalau engkau sebagai gembala, pendeta, pastor dalam sebutan bahasa Indonesia yang diadopsi oleh orang-orang dominan, orang-orang saudara kita Katolik disebut pastor, romo, pater. Kalau ejaan pastor tambah S, Efesus 4 ayat 11 dalam King James Version, itu dibaca pastor, sama dengan channel. YouTube dibaca channel. Harap bisa mengerti, jangan diulang bulan demi bulan, tahun demi tahun apa itu sebutan pastor. Bahkan ada orang-orang netizen hari-hari ini, jangan kira engkau membuat akun palsu lalu engkau bisa menghujat orang-orang sesuka hatimu. Kalau engkau seorang pemimpin, tidak ada karyawan yang akan kerasan dengan engkau kalau engkau tiap hari isinya hanya menghakimi karyawanmu. Kalau engkau seorang bapa, anak-anakmu butuh kasih. Kalau engkau seorang gembala,
anak-anakmu butuh kasih Tuhan. Kalau engkau seorang orang tua, ibu, anak-anakmu butuh kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus bisa kita bawa, kita alirkan ketika pribadi kita sudah diampuni, sudah menerima pengampunan itu. Tuhan Yesus berkata, jika seorang mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia. Aku datang untuk menyelamatkanmu, menyelamatkanku, menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan manusia. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, firman-Nya, pengampunannya, dan kuasanya. Ini satu paket Bapak Ibu, satu packaging. Satu paket. Jangan mau diperdaya dengan orang-orang yang licik. Pastor sebut kata licik ini, izinkan Pastor sebagai closing statement memberikan sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini bercerita tentang hakim yang bijaksana. Ada dua orang yang tinggal satu desa bersama-sama. Yang satu adalah seorang petani, yang satu adalah seorang pebisnis. Suatu hari Bapak Ibu, si pebisnis ini menjual sumurnya kepada petani. Ketika mereka make a deal harga, akhirnya petani membeli sumur daripada pebisnis ini. Suatu hari setelahnya, petani bergegas untuk mengambil air dari dalam sumur yang sudah dibelinya dari pebisnis. Tiba-tiba ada suara berteriak, "Stop! Jangan ambil air!" Maka si petani ini menjadi kaget. Karena pikirnya, bukankah kemarin sudah dibeli sumur ini? Lalu pebisnis ini berkata, yang saya jual adalah sumurnya, bukan airnya. Kagetlah petani ini. Karena pikirnya, ketika membeli sumur itu, tentu sama airnya. Tapi pebisnis berkata tidak. Dia licik. Yang kau beli sumurnya, bukan airnya. Kira-kira ini gambaran juga, langsung Pastor kasih remahnya apa? Ketika orang menawarkan Yesus kepada saudara-saudara sekalian, itu satu packaging, satu paket keselamatan, kuasa, kesembuhan, pengampunan. Jangan lantas dikotak-kotakan. Yesus hanya untuk kehidupan kekalmu, tapi kuasanya kau tidak dikasih. Padahal Tuhan berkata, aku kasih kamu kuasaku karena kamu adalah anakku. Jangan dikotak-kotakan. Jangan sampai mau diperdaya dengan kelicikan-kelicikan orang yang menawarkan Yesus, seolah-olah Yesus hanya pengampun dosa saja. Padahal Yesus juga adalah Bapa yang baik. Yesus Immanuel. Jangan hanya
Kita mau terima ditawarkan Tuhan Yesus, tapi sementara yang diberitakan tentang bapa pendusta, yang menakut-nakuti, yang mengintimidasi. Bapak Ibu sekalian, akhirnya terjadilah perbedaan pendapat, silang pendapat, perseteruan antara petani dan pebisnis ini. Orang yang licik kalau tidak berubah, bertobat, dia akan menyesal. Seperti kisah petani dan pebisnis akhirnya masuklah di pengadilan. Saudara-saudara sekalian, ketika di depan hakim yang bijaksana ini diceritakan, lalu hakim ini tahu, oh begitulah. Baik, kalau begitu, hakim menjawab, betul petani, kamu hanya membeli sumurnya dan bukan airnya. Maka si pebisnis ini, yang licik ini, dia merasa berhasil memperdaya si petani ini. Tetapi sang hakim yang bijaksana melanjutkan kalimatnya. Kalau begitu, mulai hari ini, si pebisnis ini yang pemilik daripada air dalam sumur, hari ini ambil semua airmu dari sumur petani ini. Apabila engkau tidak bisa mengambil semua air milikmu dalam sumur itu, maka petani ini akan meminta engkau membayar uang sewa setiap hari, karena airmu itu ada di dalam hak milik daripada sumur sang petani. Tadang! Bapak Ibu sekalian terkasih, yang saya tawarkan Yesus Kristus, yang mengampuni dosamu, yang menyelamatkanmu, yang melepaskanmu, yang menyembuhkanmu, yang memulihkanmu, yang memberimu hidup yang baru, tidak setengah-setengah. Mungkin orang berkata, kalau engkau percaya Tuhan Yesus, tapi belum melakukan firman-Nya, kamu dihukum, kamu binasa, kamu mati. Tapi kok beda ya? Yesus berkata, jika seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya. Banyak Bapak Ibu bukan tidak melakukan, belum melakukan sungguh-sungguh. Iya kan? Jujur. Tapi Tuhan berkata apa? Tidak melakukannya pun Tuhan Yesus tidak menghakimimu. Sebab Tuhan Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan hidupku, menyelamatkan hidupmu. Mari, Bapak Ibu yang sudah percaya Tuhan Yesus, bawalah pesan keselamatan, bawalah pesan kesembuhan, bawalah pesan pengampunan. Tolong Pastor Andy, supaya kita bisa BBT, karena banyak banget orang-orang datang minta doa, supaya dengan kita mau pesan pengampunan Tuhan Yesus secara utuh, orang-orang bisa melihat semua hamba Tuhan berfungsi maksimal menjadi berkat. Sehingga seperti kata firman Tuhan Yohanes 12, barang siapa yang tinggikan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan menarik banyak jiwa-jiwa datang kepadanya, dan Tuhan yang dipermuliakan. Apakah saudara terberkati dengan renungan ini? Pesta terberkati, karena ini adalah renungan tentang Kristus. Saat dunia menghakimimu,
Tuhan Yesus mengampunimu, menyelamatkanmu, melepaskanmu dari rasa takut itu, dan menyembuhkan engkau dari sakit penyakitmu. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Firman-Mu membebaskan kami. Firman-Mu memulihkan kami. Banyak hal kami mengerti hari ini dari firman-Mu, Tuhan. Dan ada satu hal yang kami yakini, bahwa menerima Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, itu adalah percaya satu paket. Pengampunannya, keselamatannya, dan kuasanya yang diberikan kepada setiap orang yang percaya untuk menjalankan amanat agung, membawa Injil yang mengisi hidup orang dengan kasih, kuasa, kemurahan, dan kebajikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap keluarga, Bapak Ibu sekalian. Diberkatilah anak-anaknya. Diberkati mama papa, Bapak Ibu sekalian. Berkat rohani, berkat Tuhan, berkat keselamatan, berkat pengampunan, berkat kelepasan, berkat kedamaian, berkat kesembuhan mengalir dari Tuhan Yesus atas hidup Bapak Ibu sekalian. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu ini Engkau percayakan membawa pesan kasih ini. Karena hidupku sudah menerima kasih-Mu Tuhan Yesus terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju padamu. 2 Tawarik 20 ayat 12. Tetapi kepadamu lah ya Tuhan Yesus, mataku tertuju, aku berlindung kepadamu. Mazmur 141 ayat yang ke-8. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ kuasa-Mu bekerja. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terimalah kasih Tuhan, bawalah kasih Tuhan, bagikan kasih Tuhan. Selamat masuk hari yang baru. Kasih Tuhan menyertai setiap kita. Immanuel, rahmat-Nya tidak pernah meninggalkan setiap kita. In Jesus name, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bless you. Dadah semuanya. Dadah.